Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Kamis 7 Mei 2024, kita berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi dan promosi program Magister Hukum Universitas Terbuka Mataram. Yang kami hormati Direktur UT Mataram, Bapak Herianto SIP MM, yang kami hormati Kaprodi Magister Hukum Dr. M. Jeffrey Arlinandes Chandra SHMH. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak. Yang kami hormati Manajer UT Mataram Bapak Muhammad Irwan Ardiansah MKOM beserta seluruh staf dan pegawai UT Mataram serta Bapak Ibu hadirin peserta yang hadir pada pagi hari ini. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan oleh Direktur UT Mataram, Bapak Herianto SIPMM. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Satu, nama baik, salam kebajikan. Pertama-tama kami mohon maaf karena agak terlambat dalam memulai acara ini. Dan karena Pak Jepri juga emang sudah maksimal karena pesawat ke NTB ini hanya dapat jam 6 dan ini langsung ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah menunggu di dalam baik yang langsung luring maupun yang daring. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi program studi, khususnya program studi hukum, ya, di mana sudah hadir narasumber kita Pak Jepri sebagai Kaprodi Hukum pada Sekolah Pasca Sarjana. Mudah-mudahan nanti akan dijelaskan oleh Pak Jepri apa yang harus dilakukan, apa yang akan diinfokan oleh Pak Jepri, karena ini adalah prodi yang baru. Prodi ini kan baru dibuka, jadi mungkin Pak Jepri akan menjelaskan seperti apa step-step mungkin nanti akan pembelajarannya atau apa yang akan dilakukan oleh para mahasiswa, khususnya yang mahasiswa S2 ya. Jadi mudah-mudahan Pak Jepri nanti mungkin ada juga, mudah-mudahan ada sesi tanya jawab yang teman-teman bisa bertanya terhadap narasumber kita Pak Jepri. Jadi teman-teman mohon memperhatikan dan mengikuti arahan atau paparan ataupun wejangan dari Pak Kaprodi ini agar proses pembelajaran dalam rangka untuk menyelesaikan magister hukum ini teman-teman paham dan dapat, kita berharap sekali teman-teman itu dapat lulus tepat waktu. Jadi mudah-mudahan nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Jepri langsung sebagai kaprodinya. Jadi teman-teman harus mendengarkan dengan seksama agar dapat menangkap apapun apa yang harus dilakukan oleh teman-teman agar mempermudah teman-teman dalam melaksanakan proses pembelajaran khususnya yang program magister hukum ini. Mungkin saya karena waktu sudah terlalu ini, kita juga sekali lagi saya mohon maaf mewakilin UT Mataram dan teman-teman Pak Jepri sebagai orang UT juga, karena sudah maksimal melakukan, karena padat sekali ini, karena Pak Jepri ini mungkin dia tidak menginap di Mataram karena harus pulang lagi ke pusat karena dia ada tugas lagi. Nah ini
Nah, kita sangat berterima kasih lagi kepada Pak Jeffrey yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Mataram ini. Walaupun hanya sebentar dalam rangka untuk menyapa atau menginformasikan agar teman-teman dapat memahami apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah lama menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direktur UT Mataram diucapkan terima kasih. Selanjutnya, penjelasan tentang program Magister Hukum dan Informasi Proses Pendaftaran oleh Kaprodi Magister Hukum Dr. M. Jeffrey Arlinandes Chandra, SHMH. Kepada beliau kami persilahkan. Dulu sama teman-teman. Ya, oke. Kasih Mas. Kayak ini dengar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih pada Pak Direktur, teman-teman, Pak Irwan, Pak Andri, dan teman-teman, Mbak Nining terutama. Karena pertama saya mohon izin dan mohon maaf dulu, karena pada dasarnya kita memang pelaksanaannya sama teman-teman itu di awal kita hari Senin ya Pak Irwan ya. Tetapi karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan di pusat juga, karena udah diagendakan. Rencananya hari Minggu mau berangkat ke sini, nggak taunya hari Senin jadi. Dan mepet-mepet, dan kebetulan kemarin saya lihat ada tiket itu jam 5 pagi sebenarnya. Lion pertama kali kayaknya. Tapi ketika saya insert tiket di hari Minggu, ternyata tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Aduh, jadi masuknya Jetstar tadi. Gitu. Dan tentunya tadi Pak Direktur sudah sampaikan juga, mohon maaf juga. Kemungkinan setelah ini, harapan saya bisa liburan sebenarnya di sini. Karena Mas Marshall tadi udah menggiurkan saya sangat gitu kan. Pak Jeff bisa diving di sini dan lain sebagainya gitu kan. Dan sepertinya mendukung juga karena hari Kamis Jumat ini libur gitu. Tetapi apa daya, harapan itu tak sampai karena ada kegiatan lain malam ini harus berangkat juga. Jadi teman-teman, harapan kita pertama ucapan terima kasih juga sama Pak Irwan, Pak Andri yang udah mengkoordinir teman-teman dari Polda NTB ya, Pak ya. Jadi merupakan yang paling gede nih harapannya gitu ya. Maksudnya yang dari beberapa UT daerah yang udah ngajukan kita seperti ada Palembang, Bandung, lalu ada mana lagi Kupang kemarin beberapa hal, tetapi yang paling banyak ini kayaknya yang udah siap nih cuman NTB nih, Mataram nih, teman-teman Mataram nih. Jadi memang perlu ada beberapa penjelasan memang sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, memang tadi sudah sampaikan bahwa magister ini, magister hukum ini baru buka untuk semester awal ini ya 2024 titik 2. Jadi nanti akan kuliah di bulan September. Nah, jadi kita akan melaksanakan proses registrasi, admisi, dan lain sebagainya sampai di bulan Mei ini. Kemungkinan akan diperpanjang lagi, seperti infonya, tanggal 13. Kan tetapi kita akan maksimalkan dulu sampai tanggal 13 ini, setelah itu akan kita susun lagi, karena pada dasarnya tanggal 25-26 ya Pak ya, untuk tesnya, tes masuknya. Tapi karena magister hukum ini sendiri prosesnya akan diperpanjang, mungkin MPAD juga, magister pendidikan anak usia dini, jadi nantinya tesnya akan berbeda dari teman-teman magister S2 lainnya. Nah, mungkin saya langsung aja masuk ke beberapa materi, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Di sini saya lihat juga udah banyak ya teman-teman udah bergabung sepertinya. Nah, nanti juga pun akan di save ya Pak ya, di record dan nantinya akan di-share gitu Pak ya. Nah, lagi bisa dinonton di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya gitu ya. Yang penting di YouTube UT Mataram. Kayak gitu. Jadi teman-teman, mungkin di kesibukannya, nah tentunya bapak-bapak, dia dari semuanya dari Polri, Pak Irwan ya? Sebagian ada. Oh, sebagian ada juga. Dari Kemenkumham juga ada. Nah, tentunya merupakan langkah yang benar, Siratul Mustaqim, insya Allah,
masuk ke universitas terbuka ini merupakan universitas yang akan menunjang teman-teman dan tidak akan mengganggu pekerjaan teman-teman. Harapan kita seperti itu. Dan kita akan siap membantu teman-teman. Komitmen kami bersama, Pak Irwan, Pak Andri, dan Pak Heri, Pak Direktur tentunya, akan membantu teman-teman bukan hanya dalam tepat waktu, kalau bisa malahan kita itu sebelum waktunya udah lulus. Seperti itu. Dan juga hal-hal yang lainnya, mungkin secara teknis, yang mungkin akan kita jelaskan setelah ini gitu. Nah, ini teman-teman, supaya jangan ragu dan jangan bimbang lagi, mungkin kita mulai aja. Jadi memang di awal, oh nggak bisa nih, oh di situ ya. Sorry. Pak Irwan jadi operatornya ini. Jadi visi misi, mungkin lanjut dulu Pak. Nah, jadi beberapa visi misi UT. Jadi teman-teman memang ada pembeda, memang something different antara magister hukum dan yang magister hukum yang sudah ada di universitas lain dan dengan ada universitas terbuka. Itu yang nggak mau kita bikin. Jadi harus ada daya pembeda dari fakultas-fakultas hukum yang sudah ada di Indonesia. Nah, kita mengembangkan di sini yang namanya Hukum Peradaban Masyarakat 5.0. Kenapa? Karena UT itu memang unggulnya di cyber law atau di digital learning gitu kan. Jadi itulah kenapa kita mau membangun itu gitu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, itulah kenapa hukum pun berjalan lebih maju dari beberapa peraturan yang ada. Teman-teman mungkin udah tahu tentang Undang-Undang ITA, Informasi Transaksi Elektronik. Dan hal itu pun masih untuk beberapa hal pun masih tertinggal langkahnya. Nah, itulah kenapa Magister Hukum ini didukung nantinya. Juga ada beberapa konsentrasi yang akan saya beri info kepada teman-teman yang akan mendukung hal-hal tersebut. Selain dari nantinya, untuk pertama ini kita akan membuka konsentrasi pidana modern namanya, dan kenegaraan. Jadi tentunya ada pembeda memang dari fakultas lain, yaitu kita akan fokus ke digital ekosistem dan digital law-nya nantinya. Jadi memang perkembangan masyarakat saat ini yang lebih banyak berkomunikasi dengan cara seperti kita ini. Jadi teman-teman mungkin ada di daerah masing-masing gitu ya, mungkin di tempat kantornya masing-masing, akan tetapi tidak mempengaruhi kita berkomunikasi saat ini. Akan tetapi ada permasalahannya, peristiwa hukum seperti apa yang nanti akan terbentuk dan terjadi kemungkinan gitu kan. Dan tidak mungkin akan terjadi juga di kemudian hari ada beberapa hal yang mungkin menurut kita belum terprediksi. Akan tetapi itulah yang harusnya bagaimana hukum itu berjalan, memprediksi yang belum terjadi. Nah, itu yang kita mau di Magister Hukum UT ini. Lanjut, Mas. Nah, mungkin untuk misi, jadi beberapa misi dari visi tadi kita breakdown, di sini ada 10 misi yang mungkin akan dijelaskan, dan mungkin teman-teman silakan baca saja. Intinya tadi bahwa kita mau ada daya pembeda, dan harapan kita magister hukum pun dan nantinya lulusan magister hukum ini mempunyai kemampuan yang beda dari lulusan fakultas yang lain, terutama di bidang teknologi digital. Karena nanti kita juga akan posisinya, walaupun nanti TTM Pak Irwan di sini bentuk mungkin TTM dan juga mungkin bisa tuh web gitu ya. Nanti tergantung teman-teman, karena Pak Irwan menginformasikan kemarin ada 76 calon mahasiswa ya Pak ya. Dan ini kemungkinan akan nambah lagi Pak Andri ya. Nah, jadi kemungkinan semuanya masuk semua teman-teman, dan bisa saja ini nanti kita akan desain apakah TTM semua ataukah to web. Nah, silakan nanti teman-teman yang akan dipersilakan lah. Kita siap untuk mengakomodir itu. Lanjut Pak. Nah, untuk saat ini teman-teman memang kita buka dulu untuk S1 yang lulusannya sarjana hukum Islam, dan juga sarjana ilmu kepolisian. Tetapi untuk untuk prodi disiplin ilmu lain nantinya akan kita buka di 2025.1. Jadi mau dia fakultas ekonomi mau fakultas keguruan ilmu pendidikan S1-nya ataukah fakultas sains dan teknologi gitu. Ya diperbolehkan nantinya. Akan tetapi memang ada beberapa mekanisme yang harus teman-teman lalui, seperti matrikulasi nantinya. Nah, saya yakin dan percaya kayak teman-teman dari Kemenkumham, dari Polda, kan kemungkinan juga bukan S1-nya S1 hukum nih. Nah, tetapi untuk saat ini teman-teman yang bukan prodinya S1 hukum, nggak apa-apa. Tahun depan kita akan buka di 2005.1. Nah, yang ini kita akomodir dulu untuk teman-teman yang sumbernya dari S1 hukum Islam, walaupun sekarang SA itu nggak ada lagi,
di UIN, di mana ya? Di UIN IAIN namanya sekarang ya. Sekolah Tinggi Agama Islam juga, STAIN juga. Namanya sekarang udah SH semua, nggak ada SHI lagi namanya. Semuanya SH. Tapi untuk tahun-tahun kayaknya 2000 berapa ya? 2016 ke bawah masih SHI namanya. Ya, jadi namanya SHI itu dan itu perbolehkan teman-teman. Lalu juga sarjana ilmu kepolisian gitu. Nah, itu kita persamakan. Jadi ini tanpa matrikulasi karena memang teman-teman itu ya kita anggap udah kompeten gitu. Nah, IPK teman-teman. Nah, kemarin kita rapat terakhir memang waktu penyusunan naskah akademik 2,75. Akan tetapi kita mengakomodir kemungkinan ada mahasiswa-mahasiswa UT kita yang kemarin di bawah 2,75. Jadi untuk saat ini kita pakai IPK-nya minimal 2,5. Jadi ini mau direvisi. Jadi IPPT-nya belum direvisi. Jadi minimal 2,5. Jadi harapan kita 2,5 ya. Jadi harapan kita teman-teman yang IPK-nya 2,5 bisa mengakomodir untuk masuk ke magister hukum ini. Lalu masalah prodi akreditasi S1-nya. Nah, kita nggak mempermasalahkan itu teman-teman. Jadi silakan saja mau dia terakreditasi C, B, ataupun tidak terakreditasi sama sekali, kita persilakan untuk masuk ke magister hukum. Nah, jadi silakan teman-teman nanti untuk melampirkan saja syaratnya. Nah, memang untuk masuk magister hukum ataupun pasca sarjana yang di sekolah pasca sarjana UT, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Pertama, tes TKBI. Dan kalau misalkan teman-teman udah punya sertifikat TOEFL yang minimal skornya itu 450, itu aja yang dipakai. Biasanya kan pemberlakuannya selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan itu ada, nggak usah lagi tes. Itu kan artinya teman-teman udah lulus TKBI. Lalu kedua, TKDA. Nah, kalau misalkan teman-teman juga punya sertifikat TKDA yang punya skor juga 450, ya silakan pakai itu aja gitu. Nah, kalaupun tidak, nggak apa-apa, dikosongkan ya. Artinya nanti kita akan ikut tes yang di UT. Nah, lalu lulus tes substantif, teman-teman. Nah, ini juga penting karena sebenarnya kita desain untuk teman-teman yang prodi lain. Tetapi kalau misalkan dia sarjana hukum, saya rasa ini bukan jadi masalah gitu. Karena yang kita tes itu hanya pengantar ilmu hukum dan sistem hukum Indonesia. Dan itu hanya dasar-dasarnya saja. Dan semua itu cuma 30 soal, multiple choice. Jadi teman-teman, kalaupun nantinya teman-teman perlu tryout, kita siapkan. Jadi kalau misalkan agak sedikit bermasalah, masalah substantif, ya kita akan siapkan tryout-nya, kayak gitu ya. Jadi sehingga teman-teman ini bisa lulus semuanya ini. Oke, lanjut. Nah, untuk dokumen persyaratan ini bisa teman-teman baca aja. Yang pastinya formulir admisi itu udah bisa diakses ya. Kemarin mulai dari tanggal 6 udah bisa diakses. Teman-teman bisa langsung daftar di admisi. Kalaupun misalkan ada masalah, nantinya boleh berkonsultasi sama Pak Irwan, boleh Pak? Sama Pak Andri gitu, sama Bu Nining gitu ya. Nanti sebagai PJ. PJ-nya PJ Pasas. Mbak Nining. Oh, Mbak Nining. Nah, jadi silakan menghubungi Mbak Nining gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan nantinya kalau misalkan ada masalah di admisinya silakan informasikan. Nah, lalu legalisir ijazah. Ini juga teman-teman bagi yang S1-nya S1 hukum, kalau misalkan teman-teman belum dapat SKL tetapi udah masuk SK Yudisium. Nah, informasi dari Pak Dekan dipersilakan untuk mendaftar. Jadi pakai aja LKAM-nya dulu. Nanti kita akan ganti dengan surat keterangan dari Pak Dekan. Gitu. Nah, nanti akan diinformasikan. Lalu sertifikat akreditasi prodi, fotokopi KTP ini semuanya bisa teman-teman download saja. Tinggal teman-teman isi gitu ya. Nah, kemungkinan yang 12 mungkin yang agak urgent ya. Surat izin mengikuti program pascasarjana UT di atasan langsung bagi teman-teman yang ASN. Saya kurang tahu kalau misalkan ini apakah ini menjadi keharusan untuk teman-teman atau tidak. Tapi kita wajib upload Pak ya. Wajib upload ya. Wajib upload. Wajib kalau di kitanya. Terkadang kan ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya tidak ya. Maksudnya dia sebagai ASN, tapi dia tidak memerlukan untuk surat izin atasan. Saya mau mengembangkan diri saja gitu. Oh, tidak ada bintang merah. Oh, jadi opsional. Oh, opsional. Ya, jadi artinya kalau misalkan dia ASN, boleh juga dia nggak melampirkan itu.
Oh, tidak menentukan. Ya, ini kan terkait dengan izin belajar, teman-teman. Masalahnya ya. Nah, tergantung instansinya maksudnya. Karena akan penyetaraan seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman Polri itu kan potong 1 tahun ya, kalau nggak salah ya. Untuk masa kenaikan pangkatnya, kalau nggak salah saya. Sama kayak S1 kan seperti itu juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak menjadi masalah untuk itu. Lanjut kayaknya. Nah, untuk biaya masuk teman-teman, jadi tes masuk itu 750.000, uang kuliah SPP UKT tunggal kita itu 8,5 juta. Untuk yang bawah itu sebenarnya eh, kalau misalkan kayak ujian TAPM itu memang ujian akhir aja teman-teman. Sekali itu aja. Karena kan kayak selebrasi lah intinya ya. Yudisiumnya teman-teman itu ya di TAPM sebenarnya. Sebenarnya walaupun teman-teman tuh udah lulus di seminar hasil nantinya. Jadi ujian sidang itu karena teman-teman bayar lagi itu ya untuk anggaplah untuk yudisium. Lalu registrasi mata kuliah ulang ini untuk mata kuliah yang ulang saja teman-teman. Harapan kita teman-teman jangan ada yang ulang. Nah, itu yang penting. Jadi biaya ini nggak akan kita keluarin gitu. Karena untuk magister hukum ini kita desain teman-teman itu hanya mendapat mata kuliah itu di semester 1 dan semester 2. Semester 2 itu pun teman-teman udah bisa mengajukan seminar proposal. Jadi semester 3 teman-teman udah bisa seminar hasil. Semester 4 teman-teman tinggal TAPM aja. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bisa malahan 1,5 tahun sebenarnya logikanya, teman-teman bisa selesai. Jadi ketika semester 3 teman-teman udah seminar hasil, kan udah selesai tuh. Cuman nunggu registrasi semester 4, teman-teman udah bisa langsung daftar TAPM, ya udah lulus waktu itu. Gitu. Jadi 1,8 tahun teman-teman udah bisa lulus gitu. Nah, jadi kita tidak akan mempersulit teman-teman. Nah, tetapi kan perlu persiapan untuk itu teman-teman. Karena ini kenapa? Ini lebih awal persiapannya teman-teman. Itulah kenapa kemarin kita udah share ke Pak Irwan juga, ke Pak Andri, ada namanya rencana penelitian. Gitu. Nah, mungkin kita akan bicara juga tentang rencana penelitian. Harapan kita, rencana penelitian teman-teman di awal ini nantinya jelas dan tidak akan berubah ketika waktu masuk seminar proposal di semester 2 gitu. Nah, kalau misalkan masuk di semester 2 ini beda lagi, walaupun mungkin udah dapat hidayah, Pak, ketika dapat mata kuliah metodologi penelitian hukum gitu kan. Nggak apa-apa, dapat wangsit baru, kayaknya nggak cocok ini. Nggak apa-apa juga, tetapi teman-teman harus dipersiapkan di semester 1 gitu. Nah, nanti saya akan kasih triknya bagaimana bisa gitu step by step-nya. Nah, lalu layanan administrasi, ini jangan sampai lah, tadi Pak Irwan udah nyampaikan, jangan sampai LMS. Iya, kalau bisa malahan 1,5 tahun udahlah, jangan lama-lama lah kuliah di UT gitu teman-teman ya. Kecuali teman-teman mau jadi penyandang utama Yayasan Universitas Terbuka gitu kan. Bayar aja terus gitu Pak ya. Nggak, kita juga pun ikhlas gitu kalau teman-teman mau gitu. Tapi harapan kita mah teman-teman 1,5 tahun lulus lah, jangan beda-beda. Lalu pergantian kartu mahasiswa ini kita sekarang kan udah pada online ya. Nanti teman-teman juga dapat MyUT, nanti bisa download langsung ada eKTM di sana. Ini nggak perlu. Lalu wisuda, ini 1 juta nih skip aja. Mungkin teman-teman kalau udah wisuda mah berapapun uang kayaknya bayar gitu ya. Oke, lanjut Pak. Oke, ini bidang konsentrasi teman-teman. Nah, saya tadi udah bilang bahwa memang kita mau ada pembeda dari fakultas ataupun kampus hukum yang sudah ada. Baik itu UI, walaupun kita studi bandingnya kan UI, UGM, UB gitu ya, Unsri juga salah satunya. Nah, teman-teman, nanti ini desain yang akan kita bentuk beberapa tahun ke depan, ada 9 konsentrasi yang akan kita bentuk. Akan tetapi untuk tahun ini, semester ini khususnya 2024-2, kita hanya membuka konsentrasi hukum pidana modern namanya, hukum pidana dan kenegaraan. Kenegaraan ini ya konteksnya hukum tata negara, baik itu hukum administrasi negara, kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Hukum pemerintahan daerah gitu. Itulah kenapa kita juga bukan mendorong teman-teman mensosialisasikan UTDR ini mensosialisasikan bukan hanya di Polri, akan tetapi juga akan masuk ke Pemda gitu. Karena teman-teman Pemda ini sangat-sangat butuh kenegaraan gitu. Kayak di mana itu ke Bappenas misalkan. Teman-teman itu pasti akan bersinggungan dengan hukum gitu. Masalah teman-teman itu. Nah, jadi tentunya perlu juga pengetahuan tentang hukum. Nah, dari nomor 3 sampai nomor 9, teman-teman, nah kayak hukum ekonomi dan bisnis, cyber law, perbandingan hukum, comparative law. Nah, ini kita akan mulai desain di tahun depan untuk 3 konsentrasi ini. Karena memang ini adalah
konsentrasi unggulan kita nantinya, terutama cyber law gitu ya. Karena kita akan melengkapi dulu yang konsentrasi klasik yang ada di hukum, yaitu kayak pidana, perdata, HTN gitu. Jadi pidana itu mewakili pidana, kenegaraan itu HTN, hukum tata negara, dan ekonomi bisnis itu mewakili perdata, teman-teman. Nah, kita mau mendukung juga cyber law itu. Dan juga kita udah kerjasama sama Maastricht University dan Leiden University, jadi comparative law ini yang nantinya akan menjadi acuan kita juga. Nah, nantinya ada kelas internasional harapan kita di cyber law dan comparative law. Karena yang nanti akan mengajar juga beberapa pengajar dari Leiden University dan Maastricht University. Insya Allah ini akan kita bentuk. Nah, kurikulumnya sudah selesai, tinggal pengembangan konsentrasi saja. Nah, untuk yang lainnya kayak hukum agraria, hukum kesehatan, ini hukum kesehatan udah juga ditunggu-tunggu sama teman-teman, dan hukum ketahanan nasional, dan juga hukum acara peradilan. Nah, sekarang teman-teman juga menginformasikan, mumpung kita lagi ketemu dan silaturahmi, kita juga sekarang membuka pendidikan khusus profesi advokat di Universitas Terbuka. Ini batch pertama. Minggu kemarin, Sabtu dan Minggu, kenapa saya nggak bisa datang? Karena saya ketua untuk PKPA untuk kali ini, batch kali ini, jadi harus meng-hire itu dulu. Nah, jadi kita udah kerjasama sama Pradi Bang Oto Hasibuan. Jadi nanti teman-teman S1 pun, kalau misalkan memang setelah yudisium, setelah wisuda wisuda UT daerah namanya, bukan UPI lagi ya, wisuda UT daerah, nantinya teman-teman daripada saya bingung nih mau ngapain gitu, ya udah teman-teman coba meniti karir menjadi advokat kayak gitu. Seperti saya pun dulu saya advokat gitu. Nanti kalau misalkan pilihan teman-teman mau ke PNS ya silakan aja. Yang penting teman-teman punya SIM gitu. Gitu juga teman-teman di kepolisian gitu. Banyak teman-teman yang kemarin PKPA itu juga di batch kita kali ini kepolisian ikut PKPA gitu. Apalagi yang mau pensiun itu. Nah, ada juga yang ikut kemarin. Jadi karena kolega udah ada, secara beracara dia tahu, secara prosedur dia tahu, cuman belum ada SIM-nya aja nanti. Ketika pensiun, ya udah tinggal langsung gas gitu. Gaspol lah, langsung jadi advokat kayak gitu kan. Jadi memang beberapa hal ini yang kita bentuk di Prodi Ilmu Hukum, teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kurikulum, teman-teman. Jadi memang udah didesain bahwa teman-teman itu nanti akan mendapat mata kuliah itu hanya di semester 1 dan semester 2. Nah, harapan kita seperti ini. Ketika teman-teman saat ini mengajukan rancangan penelitian di awal nantinya, itu yang akan teman-teman masukkan di metodologi penelitian hukum. Karena output dari metodologi penelitian hukum ini adalah proposal tesis teman-teman. Nah, kita udah desain bahwa nantinya pengampu metodologi penelitian hukum ini adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu. Nanti kita akan cari orang-orang seperti itu. Jadi memang seharusnya teman-teman ini udah berpikir sekarang, saya mau masuk konsentrasi apa nih di awal. Nah, dan itu udah tergambarkan di rancangan penelitiannya gitu. Kalau misalkan pidana, ya udah bicara masalah pidana aja gitu nantinya. Jangan nanti dapat hidayah ya pindah ke negaraan gitu kan. Walaupun nggak masalah juga. Karena nantinya teman-teman memilih konsentrasi itu di semester 2. Tetapi maksud saya, mulai dari saat ini teman-teman udah tahu nih, saya mau nulis tentang apa misalkan. Pidana misalkan mau cerita tentang restoratif justice misalkan. Boleh, silahkan aja gitu. Kalau misalkan ada tindakan-tindakan pidana yang belum diatur di dalam KUHP baru misalkan. Ataukah bagaimana penegakan pembuktian ilmu hitam misalkan di KUHP baru misalkan. Itu kan jadi masalah. Nah, itu boleh teman-teman buat tesis gitu. Nah, itu jadi kenapa maksudnya teman-teman sebenarnya kan sama aja kayak S1 yang sering saya kasih karya ilmiah gitu ya. Tesis itu ya sama kayak S1 sebenarnya deskripsinya, tetapi kan bedanya kalau S1 itu skripsi, teman-teman itu hanya mendeskripsikan aja gitu. Ketika teman-teman ketemu tesis, teman-teman itu harus mentesiskan, bukan hanya mendeskripsikan, tetapi teman-teman mencari solusi apa yang bisa kita lakukan dalam hal tersebut kayak gitu. Jadi kan teman-teman itu cuma cari 3 hal yang penting ketika teman-teman buat rancangan penelitian. Pertama, apakah hukum itu ada? Apakah kalau misalkan hukum itu ada, bisa nggak ditegakkan? Artinya hukumnya kabur dong. Kayak gitu. Masalah itu kan. Nah, itu yang tentunya teman-teman harus cari solusinya nanti di tesisnya. Kedua, benar-benar hukumnya itu belum ada diatur gitu. Nah, itu kan jadi masalah.
hakim kita ini adalah hakim corong undang-undang. Kalau misalkan kita belajar PHI dulu. Kita kan Anglo-Saxon, kita kan Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon gitu masalahnya kan. Jadi hakim kita tidak bisa refinding, menemukan hukum itu kan tidak bisa. Jadi tentunya itu jadi masalah. Apakah nanti dibuat secara restoratif justice ataukah non yudisial, nanti penyelesaiannya itu diserahkan pada tesisnya teman-teman. Ataukah memang hukum itu ada tetapi tidak bisa ditegakkan. Nah, itu jadi masalah juga. Cuman itu aja masalah hukum itu, tinggal 3 itu gitu. Nah, itu yang teman-teman harus jelas dan teman-teman harus desain di awal maunya tulis tentang apa gitu. Nah, harapan kita ketika teman-teman udah submit nantinya kan nggak perlu panjang-panjang tuh, cukup 3-4 halaman kan udah cukup. Kemarin saya udah share ya Pak ya. Ada beberapa kayak pendahuluan, teman-teman tinggal masukkan apa kira-kira latar belakang dari permasalahan tersebut secara jelas. Setelah itu ada metodologi penelitian dan juga cuma daftar pustaka itu aja dan penutup kan. Cukup itu. Nah, jadi teman-teman harapan kita setelah penelitian nanti, dari rancangan penelitian, teman-teman masuk ke metodologi penelitian hukum, membawa rancangan penelitian tadi, berkonsultasi dengan dosennya, teman-teman udah dapat proposal penelitian. Nanti di semester 2 ada namanya seminar proposal. Nah, teman-teman ketika udah dapat di metodologi penelitian hukum itu udah selesai, semester 2 masuk langsung daftar seminar proposal gitu. Nggak usah lama-lama. Registrasi nih sekarang, ya udah langsung daftarkan aja. Karena proposalnya udah ada kan. Nanti kita akan cari pembimbing satu dari Lombok, satu lagi dari UT gitu. Nah, yang di sini kan kita udah kerjasama sama siapa, Pak? Fakultas Hukumnya. Ada? Belum? Unram. Oh, Universitas Mataram. Nah, jadi kan nanti kita akan berkoordinasi di situ. Nah, jadi memang tujuan kita teman-teman untuk mendukung teman-teman ini nanti lebih cepat, harapan kita pembimbing kita itu namanya lebih lebih partisipatif kepada teman-teman gitu. Jangan sifatnya pasif gitu. Ini beda loh membimbing mahasiswa UT dengan mahasiswa konvensional gitu. Harapan kita yang lebih aktif itu ya pembimbing nanyain nih, ini tesis kamu di mana nih? Nah, kayak gitu kita maunya. Itulah komitmen kita nanti, prodi nantinya sama pembimbingnya nanti akan mau nggak kalau misalkan kayak gini gitu. Teman-teman pembimbing nih yang lebih kayak bahasa ininya nyinyir lah ya, lebih ngomel-ngomel lah kepada mahasiswanya. Nah, jadi tinggal mahasiswanya lagi nih. Nah, akan tetapi kan terkadang mahasiswanya memang yang lambat gitu kan. Nah, itu juga tentunya kita akan fasilitasi. Bagaimana nanti prodi memfasilitasi antara pembimbing dan mahasiswanya kayak gitu. Harapan kita biar cepat. Nah, lebih cepat intinya kayak gitu kan. Harapan kita 1,5 tahun lah, jangan lama-lama gitu. Nah, jadi semester 2 teman-teman semester 1 udah rancang, setelah itu semester 2 langsung daftar. Semester 3 teman-teman, nah ini terakhir nih rapat kita kemarin di Pasca, publikasi artikel ini tidak kita wajibkan, tetapi kita ada mata kuliah tambahan, satu, hukum dan sejarah hukum dan iptek di Indonesia. Nah, jadi memang kemarin awal kita mau masukin publikasi artikel ini sebagai 4 SKS teman-teman. Nah, tetapi kami menganggap bahwa teman-teman ini kan ke tingkat magister itu bukan sifatnya saintis kayak kita di S3 kayak gitu ya. Nah, jadi memang tujuan teman-teman ini kan melengkapi ensiklopedi pengetahuannya gitu. Jadi itulah kenapa kita nggak usah masukin publikasi sebagai mata kuliah, tetapi ini sebagai kewajiban teman-teman untuk lulus gitu. Tetapi kita tidak membatasi apakah itu harus jurnal internasional, apakah jurnal nasional terakreditasi SINTA gitu, ataukah tidak terakreditasi, silakan, yang penting terpublis. Nah, kita udah menyiapkan teman-teman namanya jurnal Incogito Ergo Sum. Nah, itu khusus jurnal yang dikelola oleh magister hukum. Nah, nantinya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau publish di situ, silakan di situ. Kita udah buat rumahnya. Nah, kalau misalkan tidak mau pun, kita nanti akan cari tempatnya di mana, kayak gitu. Kan kita udah kerjasama nih. Nah, yang pastinya ini syarat untuk yudisium aja, teman-teman. Nah, jadi lebih ringan gitu. Kalau misalkan kita masukkan SKS, iya tidak menjadi mata kuliah. Kalau beban SKS ini nantinya, SINTA 2, baru nilainya A nih. Nah, kayak gitu. Harus target nih jadinya. Apalagi misalkan harus Scopus misalkan. Saya sama Mbak Nining aja kepis mikir Scopus ya Mbak Nining ya.
kita pun maksudnya jadi agak ini. Jadi tentunya ini jadi kebebasan teman-teman nantinya, dan kita juga akan memberikan choice pada teman-teman. Silahkan teman-teman memilih jurnal. Harapan kita sebenarnya teman-teman itu bukan hanya sekedar publish, tetapi bisa tulisan teman-teman itu menjadi ya bukan hanya layak sebenarnya, bisa menjadi rujukan kepada orang yang membaca gitu. Jadi harapan kita seperti itu. Itulah kenapa nantinya teman-teman itu dibimbing oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Nantinya teman-teman akan masuk juga pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Jadi memang ada pressure dari pembimbing 1-2-nya, memang tulisannya ini bagaimana caranya biar supaya bagus dan menarik kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, semester 3 udah seminar hasil nih saya bilang tadi. Jadi ketika semester 2 udah seminar proposal, artinya udah selesai di seminar proposal. Semester 3 masuk seminar hasil, langsung aja daftar seminar hasil gitu. Nah, ketika semester ini kan cuma 1 mata kuliah tuh di semester 3. Udah semester 3 selesai, langsung masuk TAPM. Jadi itu hitungan saya, teman-teman itu maksimal 1,8 tahun. Itu kita hitung ketika TAPM ya maksudnya ya. Jadi ketika register, teman-teman udah bisa langsung ngajukan seminar hasilnya TAPM. Udah selesai. Jadi kita cuma nunggu lagi yudisium gitu. Tinggal ngurusin publikasi. Kalau bisa publikasi itu di semester 3, nggak usah lama-lama. Kan publikasi itu kan cuma 8 halaman, 10 halaman artikel itu. Dan itu bagian dari tesisnya teman-teman. Nggak ada disuruh tuh nulis yang baru lagi, nggak usah. Jadi memang ambil aja sebagian, misalkan rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, ya silakan aja gitu. Nah, ini untuk yang konsentrasi pidana, teman-teman. Jadi memang ada politik hukum pidana, sistem peradilan pidana, hukum pidana anak, tindak pidana ekonomi, tindak pidana politik, dan kriminologi modern. Nah, ini tentunya yang bisa menunjang mata kuliah dan menunjang tesisnya teman-teman nantinya. Nah, pembedanya dengan tata negara, kenegaraan, yaitu teman-teman cuma di mata kuliah aja sebenarnya. Nah, memang lebih singkat, lebih kompak lah ya untuk mata kuliah kenegaraan yang konsentrasinya. Tadi kalau di pidana itu ada 6 mata kuliah, sedangkan di kenegaraan itu ada 4 mata kuliah. Tetapi SKS-nya besar-besar teman-teman. Sama aja, SKS-nya juga 16 SKS. Nah, kalau misalkan di pidana tadi ya 16 SKS juga, tetapi ada 6 mata kuliah. Tetapi harapan saya teman-teman ini sesuai dengan konsentrasinya menulis nanti nih. Jadi jangan sampai nanti ngambil konsentrasi HTN tetapi nulisnya tentang pidana gitu ya. Nah, itu kan nggak linear lah pemikiran teman-teman. Kecuali dia itu masih menyinggung. Nah, nanti kan diarahkan tuh. Nah, lebih ke HTN-nya daripada ke pidananya kayak gitu. Kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi juga teman-teman, nah ini skema tutorialnya. Jadi tadi udah saya sampaikan pada teman-teman Pak Irwan juga, nanti kebebasan saja mau tatap muka karena kita kewajiban dari 12 kali pertemuan ya Pak ya. 8 kali tutorial online dan 4 kali itu wajib to web atau tatap muka ya. Nah, nanti boleh biasanya di mana? Di sini? Di kantor. Di kantor UT ataupun di lokasi lain. Oh, ini ruang kelas nih. Harusnya kuliah di sini lah ya. Kayak gitu. Jadi nanti Mbak Nining kita diminta siapin prasmanan gitu ya, langsung makan siang gitu kan. Kuliah magister kayak gitu ya. Kan lebih enak gitu teman-teman. Jadi nanti dipersilakan pada teman-teman enaknya yang mana nih? Karena tadi juga dapat informasi dari teman-teman ada dari pulau-pulau juga ya. Nah, jadi kemungkinan teman-teman juga nggak bisa tatap muka secara langsung, tetapi harapan kita TTM juga akan ada juga gitu. Karena kan di sini kelasnya kan kelas besar nih. Kemungkinan bisa 5 kelas malahan ya. Kita punya 4 kelas. 4 kelas. Nah, tapi maksud saya satu angkatan itu nanti ini kan ada 78 kan? Bisa jadi 45. Di 45 kelas, harapan kita seperti itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa didiskusikan, silakan. Kepada Bapak Kaprodi Magister Hukum diucapkan terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab, berhubung beliau sudah hadir di sini, ya Bapak Ibu mohon untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Jika dari yang sudah dijelaskan tadi ada hal-hal yang masih
masih belum dipahami. Nah, terkait dengan inovasi baru, ini satu-satunya yang memberikan janji di mana Bapak Ibu bisa lulus 1,5 tahun hanya program studi Magister Hukum. Nah, kalau kita flashback ke program studi lain gitu ya, yang sebelum-sebelumnya itu yang lebih senior, masih banyak mahasiswa yang belum lulus. Bahkan kami untuk mahasiswa Magister Manajemen contohnya atau MAP ya Bapak Ibu, itu di semester 4 itu baru pengajuan judul. Nah, ini inovasi baru yang luar biasa sekali Pak Kaprodi ya, khusus untuk Magister Hukum di semester 2 Bapak Ibu sudah BTR 1. Jadi udah seminar proposal. Jadi sehingga nanti ke depannya untuk publikasi masih bisa kami bantu juga. Di sini khususnya untuk di UT Mataram Magister Manajemen, MAP dan lain-lain itu kami bantu, kami carikan. Nah, di mana mereka kalau untuk yang magister lain itu syarat utamanya yudisium itu adalah minimal Sinta 4. Nah, kalau magister hukum kan luar biasa nih, ada kelonggaran dari kaprodinya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Dari yang luring dulu silakan. Pak Andri atau dari Bapak? Silakan. Oh, siap. Pegang aja, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Lalu Budi Setiawan dari Kemenkumham. Tapi mungkin status saya saat ini sebagai calon mahasiswa juga, gitu. Ya, mohon izin ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi saya tertarik karena ini merupakan program studi baru ya di UT. Kemudian tadi dipaparkan ada beberapa konsentrasi yang nanti akan dibuka di tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini mungkin hanya 2 saja, yaitu pidana dan tata negara. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti misalnya tahun berikutnya kita ingin pindah konsentrasi gitu, apakah bisa misalnya tertarik ke bidang lain? Contohnya mungkin bidang saya, pekerjaan saya saat ini pidana gitu kan. Mungkin nanti saya tertarik di cyber law misalnya, apakah bisa memungkinkan seperti itu untuk pindah konsentrasi. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya terkait akreditasi, karena ini terbentur dengan administrasi kita di tempat kerja, yang mana kita harus kejar-kejaran nih Pak, untuk izin kuliah kita dari instansi, kemudian itu mensyaratkan akreditasi juga. Nah, apakah nanti harapan kita sih mudah-mudahan sebelum lulus, dalam waktu yang tidak terlalu lama akreditasi sudah keluar gitu, sehingga kami bisa cepat untuk mengajukan izin kuliah di instansi gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, ini ada kasus ini, teman saya di kantor ada beberapa yang sudah kuliah di tempat lain konvensional gitu, di kampus konvensional itu kebetulan jurusannya mengambil ekstensi gitu, kuliah Sabtu Minggu. Nah, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, baru lulus 2 tahun yang lalu, kemudian mengajukan penyesuaian ijazah di tahun kemarin. Nah, ternyata ada di BKL ada peraturan baru, tidak diperkenankan lagi untuk kuliah ekstensi atau Sabtu Minggu, hanya kecuali di UT gitu kan. Nah, sehingga tertolak lah, tidak berhasil penyesuaian ijazahnya. Kan rugi sekali, sayang sekali udah habis berapa Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan juga untuk bisa masuk di UT, apakah harus kuliah ulang, ataukah bisa menyusul gitu penyesuaian dengan nilainya yang sebelumnya gitu. Demikian Bapak, terima kasih. Untuk sebenarnya banyak pertanyaan, tapi nanti mungkin di luar forum kayaknya ini sama Mbak Nining aja ya. Mungkin siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab ya Pak Jeffrey ya. Tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan ini ya Pak, boleh pindah konsentrasi pada saat nanti di semester berikutnya atau misalnya udah masuk semester 2. Nah, yang kedua tadi Bapak yang berkaitan dengan akreditasi. Nah, ini pertanyaan dari semua calon mahasiswa ya Pak ya. Mereka khawatir karena izin belajarnya bagaimana atau nanti dari kantornya apakah bisa penyesuaian gitu Pak. Nah, yang ketiga apakah bisa pindah dari kampus lain gitu ya Pak ya. Anak udah lulus. Oke, ya baik, dia jadi mau masuk ke UT ya. Oke, terima kasih. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Mbak Nining. Mas Budi, nah ini mungkin bukan pertanyaan Mas Budi aja kayaknya, pertanyaan semua orang ini yang nanyain ke saya dan WhatsApp ke saya gitu, pertanyaan sama aja gitu. Pertama masalah pindah konsentrasi Mas Bud. Nah, tadi kan saya udah bilang sebenarnya
kita ini mau menyelesaikannya itu teman-teman itu kalau bisa di 1,5 tahun. Kalau bisa 1,8 tahun. Nah, ini informasi nih untuk teman-teman. Kalau misalkan untuk 3 konsentrasi yang saya bilang tadi, hukum bisnis dan ekonomi, lalu ada cyber law, lalu comparative law, kita membuat BMP-nya teman-teman, itu 1 tahun buat BMP-nya loh. Itu buku modul teman-teman itu, kita buat tuh 1 tahun. Kemungkinan paling cepat pun, belum lagi urusan yang lain-lain gitu Pak ya. Urusan masukin ke dalam aplikasi kita dan lain sebagainya. Kita akan buat itu baru di tahun 2025 ini mulainya. Kita butuh 1 tahun nih. 2025, 2026 baru ready gitu. Belum lagi proses lain-lain sebagainya. Kemungkinan paling cepat nih, kita buka itu di 2026.2. Itu teman-teman kalau mau nunggu itu, udah keburuan lulus harusnya. Itu logikanya. Karena dia udah lulus. Iya, daripada nunggu konsentrasi kan. Iya. Belum tentu juga buka di tahun 2026.2. Maksud saya kayak gitu. Gimana aja dan Nah, karena kayak gitu. Jadi teman-teman kan harus tahu logikanya seperti itu. Maksud saya, kalau misalkan udah ditawarkan, enak lebih awal. Kalau misalkan memang apa ya, harapan kita kan Mas Budi masuknya itu jangan nunggu konsentrasi ini dulu gitu. Mas Budi masuknya sekarang, tetapi dengan konteks yang sekarang ya memang harus mengambil ke arah pidana dan kenegaraan gitu ya. Nah, jadi boleh saja nantinya kalau misalkan teman-teman mau pindah konsentrasi, itu kalau misalkan udah ada nantinya. Tapi kalau misalkan Mas Budi nanyain 3 konsentrasi yang belum terbentuk ini, memang Mas Budi mau sampai 3 tahun? Itu pertanyaan saya kan? Saya kembalikan itu. emang duitnya. Nah, emang banyak kok ininya gitu kan. Kalau kami mah oke-oke aja gitu. Ya, siap-siap aja. Nah, itu pertanyaannya. Jadi harapan kita teman-teman sekarang kalau misalkan ada pidana dan kenegaraan konsen dulu ke situ maksud saya. Jadi memang penelitiannya diarahkan ke apakah mau konsentrasi pidana, apakah kenegaraan. Itu ya Mas ya. Lalu masalah akreditasi. Nah, ini banyak sekali ditanyakan kepada saya baik itu secara personal maupun secara grouping kayak gini kan. Jadi memang akreditasi kita saat ini baru terakreditasi Ban PT teman-teman. Karena kita itu universitas terbuka kan udah PTNBH. Jadi memang lebih mempunyai keleluasaan untuk membuka program studi. Akan tetapi bukan seeman-emannya kita gitu, buka tutup program studi. Akan tetapi kita juga minta izin kepada Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, kemarin baru keluar izin dari Ban PT-nya. Itulah kenapa sekarang kita baru buka tanggal 6 ini sampai tanggal 13. Nah, untuk akreditasi sekarang baru baik posisinya teman-teman. Nah, kita sekarang malahan udah mendesain bahwa teman-teman nanti sebelum teman-teman wisuda, kita akan reakreditasi ulang gitu. Minimal baik sekali deh. Kayaknya ke unggul kita belum tuh. Tetapi baik sekali ini. Kalau kita konversikan, kalau unggul itu A, baik sekali itu B, baik itu C teman-teman. Kalau sekarang ya namanya kan bukan A, B, C lagi. Namanya sekarang itu unggul, baik sekali, baik gitu. Nah, sekarang itu kita udah dapat ya baik karena akreditasinya minimum gitu. Nah, tetapi harapan kita teman-teman, setelah teman-teman, bukan setelah ya, sebelum teman-teman 1 tahun teman-teman udah kuliah, kita akan lakukan registrasi reakreditasi ulang. Sehingga teman-teman nanti ketika lulus, itu minimal udah B nih, udah baik sekali nih. Nah, apakah itu akan tercapai? Itu kan pertanyaannya. Teman-teman, S1 kita itu ya, akreditasinya A. Dan udah terakreditasi internasional FIBA A. Yang di UT, yang cuman terakreditasi A, itu sedikit teman-teman. Manajemen ya, salah satu Mbak Bening ya? Manajemen. Yang FIBA A itu cuma 4 teman-teman, akreditasi. Internasional. Jadi, yang prodi S1 kita pasti akan menunjang S2, karena dosennya sama. Saya juga ngajar S1. Pasti akan menunjang itu. Pasti itu akan menjadi penilaian khusus, teman-teman. Apalagi, koordinasi kita akan kolaborasi kita sekarang walaupun belum kita buka belum kita buka konsentrasi comparative law tadi yang saya bilang Maastricht University dan Leiden University, tapi akan sekarang kita itu udah kerjasama sama mereka dalam konteks S1 kayak gitu. Visiting lecture kita udah pernah kemarin, Sasha Hart kemarin ngisi di universitas terbuka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang lagi kalau misalkan masalah akreditasi gitu.
kita akan semampu kita dan berjuang 45 lah, berdarah-darah lah untuk memperjuangkan teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman lulus, jadi tadi kan targetnya 1,5 tahun nih. Kami 1 tahun ketika teman-teman semester 2, kami akan mengajukan reakreditasi. Kayak gitu. Jadi mulai sekarang nih kami udah nyiapin nih data-datanya gitu. Jadi persiapannya, ini persiapan reakreditasi itu bukan persiapan yang semalam jadi gitu. Jadi memang perlu persiapan. Itulah kenapa teman-teman jangan ragu untuk itu. Jadi kami persiapkan itu secara matang. Lalu masalah RPL. Nah, itulah kenapa kayak Mas Budi bilang benar sekali bahwa ketika memilih instansi tempat-tempat teman-teman melakukan pendidikan itu penting, teman-teman. Jarak jauh itu yang diakui ya cuman UT aja gitu. Walaupun mungkin ada kampus A mendirikan kampus di daerah mana gitu. Dan dianggap itu bukan pendidikan jarak jauh gitu. Dan ada yang juga mempersamakan pendidikan jarak jauh juga. Nah, permasalahannya ketika teman-teman nanti mau penyetaraan seperti itu menjadi permasalahan gitu kan. Nah, Kemenkumham itu kan kita udah kerjasama kemarin sama Pak Yasona Lawli. Nah, itu kan cuman UT yang diakuin nih teman-teman. Baik itu dari sipir, imigrasi, dan lain sebagainya yang ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Subdirektoratnya apa-apa aja. Nah, nanti kalau yang di UT itu yang diakuin teman-teman. Nah, jadi untuk itu juga teman-teman dari kepolisian kayak gitu ya, kemarin kita udah kerjasama sama Lemdiklat Polri. Nah, jadi kan kemarin udah banyak juga beasiswa Lemdiklat gitu ya teman-teman ya. Jadi terutama artinya dari instansi teman-teman artinya udah mempercayai UT gitu. Jadi yang teman-teman cari tempat lain sebenarnya. Nah, itu menjadi presiden yang buruk kan, cerita Mas Budi tadi teman-temannya udah capek-capek 2 tahun mungkin lebih gitu ya, dan mungkin uangnya lebih dari 8,5 kali 4 Pak Irwan. Bener, belum yang lain-lainnya lagi itu. Nah, itu kan yang kita nggak bisa bilang gitu ya. Nah, itu tentunya harapan kita nggak terjadi di UT gitu. Harapan kita teman-teman ya selesai 1,8 tahun selesai gitu, tinggal nunggu aja gitu lagi wisudanya. Nah, kayak gitu. Tapi pertanyaannya apakah bisa RPL? Pertanyaan Pak Budi tadi. Nah, untuk saat ini kita belum bisa karena kan baru buka juga teman-teman. Jadi kalau misalkan yang udah lulus ya harus ngikutin dari awal. Ataupun yang belum lulus tesisnya, nah itu tesisnya bisa dipakai untuk tesis kita di UT gitu. Artinya kan teman-teman udah menang 3 langkah nih. Kalau yang udah punya tesis duluan, silahkan aja lanjutin itu gitu ya. Nah, tinggal update-update lagi kalau misalkan tentang peraturan perundang-undangannya berbeda kayak gitu. Itu kan masalah gampang lah, itu substantif sekali gitu. Yang penting teman-teman, tesis itu tidak ada yang sempurna, teman-teman. Yang sempurna itu adalah tesis yang selesai. Kayak gitu. Nggak ada tesis yang nggak perlu yang berlembar-lembar sampai 100 halaman itu rumit gitu. Sama kayak gitu juga. Saya pun buat disertasi 500 halaman nggak akan ada sempurnanya gitu. Tapi yang sempurna itu adalah tesis yang selesai dan disertasi yang selesai. Jadi harus selesai nih teman-teman. Walaupun banyak masih ada bolong-bolongnya, tetapi itulah fungsi yang kedepannya itu untuk merubah lagi, untuk membantu menambal lagi kayak gitu kan, menjahit lagi. Oh, ini ada masukan yang baru. Seperti itu, Mas Budi. Nah, ini ada pertanyaan juga nih langsung. Oke, baik. Ya, kita masih lanjutkan di yang luring dulu mungkin Pak Jeffrey ya. Oke, silakan, mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Mau bertanya, Pak? Oke. Oke, untuk yang bertanya daring dengan Bapak Japrinal, silakan Bapak. Ya, silakan Pak Japrinal. Silakan Pak Japrinal. Baik, terima kasih Atau boleh ya. Izin bertanya, Pak Jeffrey. Ini untuk apanya? Materinya ada yang tatap muka. Apakah enggak daring semua, Pak Jeffrey? Itu aja Pak Japrinal ya? Ya, itu aja dulu. Oke. Nanti masih banyak sih yang mau saya tanyakan, tapi ini dulu lah Pak Jeffrey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang teman-teman, nah kalau Pak Japrinal ini di mana Pak ya? Riau ya Pak ya? Sorry.
Ya, Riau Pak Riau. Nah, Jepri. jadi mohon izin nih teman-teman PKPA itu kemarin udah nanya ke kita. Jadi ada nggak sosialisasi Pak Jeff gitu kemarin kan? Saya mau tanya nih banyak nih kata gitu. Ya udah kata saya share di PKPA ada beberapa yang mau ini. Jadi kebetulan ikut kita di sini gitu. Gabung sini aja. Nah, kalau Pak Japrinal mau tatap muka, kata Pak Andri tadi gabung di NTB Pak. Jadi kuliahnya nanti Riau terbang dulu ke NTB gitu ya, ke Lombok dulu sampai jalan-jalan gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu balik lagi nanti. Jadi untuk khusus untuk Pak Japrinal gitu ya, karena ada di Riau gitu ya, karena Pekanbaru ya. Jadi silakan Pak Japrinal nanti koordinasi sama UT daerah Pekanbaru. Nanti Pak Japrinal nanya ini, Pak, apakah nanti Magister Hukum ini akan membuat tatap muka ataupun web? Itu dipersilakan kepada UT daerahnya lagi. Jadi dipersilakan saja mau konsepnya seperti apa nantinya, sehingga pelaksanaan tutorial itu tetap bisa terlaksana gitu ya. Kan intinya ketika Magister Hukum itu 12 kali pertemuan, 8 kali pertemuan offline secara online gitu di e-learning, dan setelah itu 4 kali pertemuan baik itu secara daring, baik itu web ataupun tatap muka gitu nantinya. Itu sih nanti silahkan UT daerah yang mengatur Pak Japrinal. Oke, begitu mungkin cukup Pak Japrinal, ada lagi mungkin? Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Oke. Oke, baik untuk Bapak Ibu yang secara daring, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang ada di sini? Bapak-bapak, cukup ya? Ya, ada sedikit juga yang ingin saya sampaikan perbedaannya antara program studi hukum ini, di mana belum ada syarat seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, akreditasi. Sedangkan program studi lain, Bapak Ibu, itu ada syarat akreditasi minimal B. Jadi banyak sekali kami dalam semester ini yang gagal. Gitu ya. Jadi ada puluhan, sekitar 20 orang itu gagal verifikasi tahap 1 karena syarat akreditasi tidak memenuhi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, syarat akreditasinya tidak memenuhi. Nah, karena tadi ada syarat minimal B, sedangkan untuk akreditasi syarat dari program studi Magister Hukum ini tidak ada gitu. Nah, ini kan masih dalam masa promo mungkin Pak ya. Takutnya nanti ke depannya udah berubah aturannya gitu. Jadi sebaiknya memang mendaftar di semester ini ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin dari Pak Jeffrey atau Pak Irwan? Pak Jeffrey ada yang mau disampaikan? Atau Pak Irwan? Silakan Pak Irwan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara registrasi, jadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi pendaftaran dan batas akhirnya. Jadi diharapkan teman-teman baik di grup segera melengkapi berkas dan bisa berkonsultasi terkait pendaftaran di admisinya terkait kelengkapan tadi. Tadi Pak Jeffrey sudah sampaikan secara detail terkait mana yang wajib, mana yang tidak, mulai dirancang bagaimana perencanaan penelitian. Tapi memang dikonsepkan ini sangat kalau saya bilang mudah tidak, tapi paling tidak memudahkan teman-teman untuk masuk ke UT. Kenapa? Kalau saya nilai dulu publikasi itu memang berat, menjadi momok mahasiswa lulus. Nah, di sini kita disiapkan tempatnya untuk publikasi, tidak dibatasi dia harus terkarifikasi nasional atau internasional. Ini membuat kemudahan teman-teman bisa lulus. Apalagi diprogramkan oleh Pak Jeffrey tadi 1,8 tahun gitu ya. Jadi 1 tahun 8 bulan kita maksimalkan bisa meluluskan teman-teman sekalian. Ini luar biasa. Jadi jangan ragu, ambil kesempatan ini untuk teman-teman yang di luar daerah, bisa nanti kita konsepkan seperti apa tutorialnya. Nah, yang penting kalau bisa terbentuk kelas di UT Matam itu lebih baik agar kita bisa segera berkoordinasi untuk pembentukan kelas dan lain-lain. Mungkin itu dari saya, Bu Nining, Pak Jeffrey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jika tidak ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita telah sampai pada penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaan dari Bapak Direktur UT Mataram untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada beliau kami persilahkan.
Baik. Oke, terima kasih Pak Jepri. Mudah-mudahan teman-teman apa yang dipaparkan oleh Pak Jepri tadi sebagai Kaprodi Hukum cukup jelas. Tapi kalaupun masih ada yang keraguan ataupun perlu ditanyakan, nanti kita siap berkomunikasi baik. Tadi juga saya mendengar, tadi kan rupanya ini blended kayaknya ke seluruh ya. Iya Pak. Jadi ya memang teman-teman kayak tadi yang dari yang dari Riau tadi, ya memang tadi betul arahan Pak Jepri, sebaiknya untuk sementara itu berkoordinasilah dulu terhadap masing-masing UT daerahnya, ya. Karena kan kalau teman-teman misalnya ada kelas misalnya di UT Mataram, ya itu tadi kata Pak Jepri, apa iya mau terbang ke sini, ya oke kita mau oke-oke aja, ya kan? Tapi kan ya itu silakan teman-teman yang menentukan itu. Tapi yang jelas teman-teman di daerah lain pun silakan berkoordinasi dulu terhadap UT daerahnya masing-masing, ya kan? Jadi kalau seandainya, nah kalau kita yang ada di Mataram kita akan seperti apa nanti yang diarahkan oleh Kaprodi tadi untuk misalnya ada untuk membentuk kelas. Mudah-mudahan memang diharapkan itu memang ya ada kelas gitu kan, biar lebih komunikasinya lebih enak. Jadi mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi cukup jelas, cukup jangan membuat teman-teman itu ragu. Kalaupun masih ada keraguan, silakan berkomunikasi kita ya. Baik melalui langsung ke Pak Jepri ataupun yang khususnya di Mataram, di NTB, silakan berkoordinasi dengan UT Mataram. Jadi itu ya teman-teman. Sekali lagi saya berharap manfaatkan kesempatan ini. Dan sudah dipaparkan oleh Pak Jepri cukup jelas, baik hal tentang akreditasi, bagaimana kebijakannya, itu sudah cukup jelas. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman memanfaatkan waktu ini agar tidak menunda waktu, ya kan? Menunda waktu, karena semakin cepat semakin bagus dan mudah-mudahan teman-teman lancar dan semakin cepat lulus. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Kalau tidak ada kita tutup. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Jepri ini sudah walaupun itu padat sekali jadwalnya, ya alhamdulillah mau hadir ke Mataram. Ya, saya itu berpikir ini hanya blendednya Mataram aja, rupanya seluruh Indonesia. Kaget juga saya. Tapi ya alhamdulillah, jadi info ini cukup jelas yang bagi teman-teman yang akan mengambil atau masuk ke UT ini. Jadi walaupun di seluruh cukup dijelaskan oleh Kaprodi tadi. Itu aja ya teman-teman. Mohon maaf nanti kalaupun ada apa kita komunikasi, tetap komunikasi di masing-masing mau daerah mau ke Mataram juga. Kita siap membantu teman-teman. Mungkin itu aja, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Jeffrey atas penjelasan dan juga sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Irwan Ardiansah sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dan juga kekurangan kami dalam pelaksanaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.